materi berikutnya ini materi yang mungkin akan membantu kita yang banyak kerja di rumah, karena judul materinya dari pemateri selanjutnya, yaitu Pak Melki Saputro, adalah School or Work from Home. Pak Melki Saputro ini merupakan CTO di salah satu perusahaan yang mungkin nanti bisa dikenalkan. Oke, mungkin waktu dan tempat bisa saya persilahkan ke Pak Melki untuk mempersiapkan kelasnya di waktu saat ini. Untuk informasi, kelasnya pengajian ini waktunya kira-kira maksimal 55 menit. Jadi kira-kira sampai sebelum jam 12 siang. Oke, saya serahkan kali ini ke Pak Melki. Silahkan, Pak. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sangat jelas. Saya pamit ya Pak ya, saya ke ruangan sebelah. Oke, saya sungguh berterima kasih diberikan kesempatan oleh Konventi tentang penjelasan saya tentang school from home atau work from home, di mana sebenarnya hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Di setiap negara pasti memiliki sistem school from home atau work from home, dan memang sudah mulai diterapkan di beberapa company juga atau di beberapa institusi. Namun mungkin di Indonesia lebih meluas lagi dikarenakan masalah COVID-19 ini. Adapun sistem yang disupport sistem yang saya gunakan ini disupport oleh Sugar Life dan Netcentra. Sedangkan saya sendiri adalah salah satu orang IT yang pertama kali mengenal dunia IT itu cuma dari game, lalu Pascal dan Delphi itu sebagai bahasa pemrograman pertama saya. Saya sebenarnya lebih banyak terjun di infrastruktur IT, baik networking dan sistem administrator dari suatu sistem operating system. Sekarang status saya adalah Chief of Technology Officer di Citra Talenta Gemilang, yang dimana merupakan live streaming pertama Indonesia. Jadi hampir semua live streaming itu berasal dari China dan didanai oleh beberapa negara Eropa. Mungkin sekarang lebih banyak orang-orang pada kenal Bigo atau Nono, dan live streaming yang paling baru sekarang itu ada Mango. Mango juga ada dua, ada Mango Live biasa yang berwarna ungu, dan ada Mango live streaming apps yang berwarna kuning. Itu dari pembahasan ini sebenarnya saya lebih pengen mencodongkan bahwa IT itu sekarang sudah merupakan jawaban dari segala bidang ya. Jadi sejak Alan Turing menciptakan cikal bakal komputer untuk memecahkan kode perang, itu baik di seluruh bidang, aspek kehidupan IT itu sudah mulai dibutuhkan. Namun aspek pelopor dan follower di dunia IT di Indonesia tidak sehebat dunia Barat, karena memang pelopor pertama kali atau pencipta pertama kali mungkin dari dunia Barat. Tapi lebih dari itu, saya yakin Indonesia jauh bisa lebih baik lagi dari yang sekarang, dikarenakan sudah banyak orang-orang yang sudah mau mulai sharing gitu, bukan yang cuman menyimpan ilmu itu sendiri untuk kepentingan sendiri dan untuk peningkatannya dia sendiri. Pendidikan sangat penting, ibarat bayi yang tidak mungkin berbicara tanpa
ada yang membimbing atau mengajarkannya. Setelah terdidik, kita tentu harus dapat mendidik orang lain atau mengaplikasikannya di dunia kerja. Oleh karena itu, kita tidak boleh terhenti karena ada masalah di dunia, contohnya COVID-19. Pendidikan itu sebenarnya bisa terjadi di mana aja. Namun, dikarenakan COVID-19, maka mulai ada sistem pendidikan yang lebih ditekankan untuk dari rumah. Bagaimana sih caranya? Banyak orang-orang yang sudah menjalankan dengan cara WhatsApp atau web yang disediakan oleh institusi tersebut, YouTube, Google Meet, Jitsi Apps, atau Google Share, email, sama WeTransfer. Tapi terlepas dari itu, banyak kekurangan yang terjadi gitu di Indonesia. Biasanya hal ini terjadi di tingkat SD sampai SMA ya. Karena minimnya teknologi pendukung, contohnya internet bagi guru, fasilitas komputer yang dengan media kamera, ataupun fasilitas web pendukung yang mungkin kayak Jitsi yang memang sudah banyak digunain sama beberapa institusi perkuliahan. Lalu minimnya persiapan untuk penggunaan fasilitas tersebut. Maksudnya banyak guru-guru yang belum mengerti gitu cara menggunakannya, padahal sebenarnya simpel. Dan banyak orang yang tidak mendukung, dikarenakan ya bisnis pendidikan jauh lebih terkadang menguntungkan gitu untuk beberapa orang. Lalu minumnya dukungan yang berkuasa untuk menyediakan fasilitas tersebut sebagai fasilitas umum. Sebenarnya kalau kayak di luar gitu, beberapa fasilitas kayak internet dan untuk dunia pendidikan itu banyak mereka untuk digratiskan. Maksud saya yang berkuasa di sini ya mungkin di dunia pemerintahan sekarang kurang bisa melihat fasilitas IT yang dijadikan fasilitas umum untuk dunia IT, dunia pendidikan. Karena ya fasilitas IT sekarang kan tentu kita harus mengeluarkan cross-check yang dana lah yang nggak sedikit. Gitu. Kelebihan kalau misalnya school from home itu orang tua jadi semakin kreatif mencari sesuatu dan atau menggunakan Internet of Things untuk membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Guru otodidak mempelajari IoT untuk mendukung pendidikan dari sekolah. Institusi pendidikan nggak keluar dana justru untuk listrik, kebersihan, maintenance sekolah. Sebenarnya dia mulai harus bisa shifting dari biaya tersebut menjadi biaya teknologi. Anak-anak jauh lebih mengenal teknologi, sehingga ya namanya teknologi tentu yang umur kita dulu baik nggak pernah mengenal yang namanya handphone, sekarang umur 2 tahun juga udah bisa nge-slide handphone. Dan karena teknologi ini gitu, jadi pendidikan dikenalkan untuk teknologi, pengenalan dan segalanya itu meningkatkan kreativitas gitu di dalamnya. Dan ISP tentu mendapatkan pendapatan dari perumahan jauh lebih dapat pelanggan baru lah gitu. Penggunaan IoT di dunia pendidikan, WhatsApp, Telegram itu aplikasi chat yang bisa membuat grup dan berbagi informasi pendidikan, baik share files dan segalanya. Tapi mungkin bisa diingatkan kembali bahwa hal ini tidak seperti kayak suatu badan independen gitu untuk bisa menjaga integritas di dalamnya. Jadi contohnya saya nge-share files di WhatsApp atau Telegram, tentu itu bukan hak atau properti kita. Hal itu bisa digunakan oleh WhatsApp atau Telegram untuk ya sebagai data bank mereka untuk mengetahui bahwa orang ini share file apa dan segalanya. Itu udah hak mereka karena itu kita menggunakan aplikasi gratis. Sedangkan Rocket Chat, Skype atau chat aplikasi lainnya, contoh kayak Mattermost atau lainnya itu yang bisa kita install di operating system, itu fiturnya
mungkin rendah, tapi kita bisa gunakan hanya kalau misalnya penggunaannya itu seperti WhatsApp atau Telegram. Gitu. Jadi dibandingkan kita menggunakan WhatsApp atau Telegram, sebenarnya institusi pendidikan bisa menginstal Rocket Chat atau Mattermost. Gitu. Ini untuk kita bisa chatting, berbagi files, itu bisa digunakan. Lalu Google Meet, Jitsi, Kurento, atau SRS sebagai RTMP itu sebenarnya teknologi WebRTC, di mana sebenarnya user bisa melakukan tatap muka, ini seperti kayak Google Meet ini, kita bisa melakukan sharing, sehingga ada rasa interaksi di dalamnya. Jadi Google Meet itu kalau menggunakan WebRTC itu sangat dimudahkan bagi pengguna. Namun ya balik lagi, karena ini berada di Google, tentu semua hal yang masuk ke dalam Google diperbolehkan digunakan oleh Google untuk kepentingan mereka, walaupun mereka tidak men-share hal ini ke orang lain atau perusahaan lain. Tapi balik lagi, ya integritas itu akan dipertanyakan. Nah, sedangkan Jitsi, Kurento, atau SRS itu sebenarnya open source, boleh digunakan oleh semua orang dengan lisensi MIT atau GPL, bukannya Glodok punya license ya, tapi itu diperbolehkan untuk dipergunakan, didistribusikan, asal dengan konsekuensi di mana hal itu tidak disupport gitu. Kalau misalnya kita bayar kan kita disupport. Tapi kalau misalnya kita ini open source biasanya tidak disupport. Jadi segala hal bugs dan segala ini itu cuma bisa dibahas di community, belum tentu bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga. Gitu. Tapi mungkin Jitsi yang berbayar atau Kurento yang kita bayar orang third party yang untuk menginstall lalu mensupport di jalannya itu bisa bagian dari mereka untuk mensupportnya. Jadi kalau misalnya ada masalah kita nggak usah pusing. Gitu. Namun balik lagi itu semua ke sistem institusi yang mau dipakai. YouTube, Google Share, OnCloud, WeShare itu juga aplikasi yang bisa digunakan pertukaran files. Kadang pertukaran files yang terlalu besar itu nggak bisa. Atau mungkin ada beberapa hal yang pengen disimpan untuk beberapa waktu. Nah, tentu kita lebih baik kita pakai Google Share, OnCloud, atau WeShare. Sedangkan YouTube itu bisa men-share video. Karena banyak yang murid-murid kalau misalnya mengerjakan tugas tuh, guru kan kadang suka kurang percaya nih. Hanya tolong dong di videoin, lalu masukin ke YouTube, atau tolong disimpan di suatu file tertentu untuk bisa dikirim lewat email atau Google Share, OnCloud, gitu, atau WeShare. Nah, untuk mengganti YouTube, sebenarnya divisi IT bisa menggunakan web server dengan Nginx RTMP untuk melakukan play data yang sudah dikirimkan. Sebenarnya Nginx RTMP ini suatu modul tambahan sih dari Nginx. Akan lebih baik sebenarnya menggunakan SRS, di mana itu RTMP engine yang menggunakan bahasa C dan lumayan lebih bagus gitu dibanding Nginx. Walaupun si SRS ini menggunakan engine dari Nginx untuk menampilkannya di web browser atau sebagai proxy pass. Hal yang terjadi di pendidikan itu biaya cukup tinggi untuk pembayaran colocation server. Kalau misalnya kita mau menggunakan sistem sendiri atau virtual server untuk pembuatan Jitsi, Kurento, atau IoT pendukung lainnya kayak OnCloud, tadi webnya dan segalanya. Maintenance yang dilakukan sendiri oleh tiap institusi untuk penggunaan atau instalasi IoT tersebut. Data management platform atau divisi IT semakin besar yang memakan resource cukup besar. Kelebihannya pengguna atau wali murid, baik pendidik, murid atau wali murid itu merasa terjamin keamanannya. Nah, hal ini sebenarnya penting, tapi kadang tidak diperhatikan. Mungkin kalau
kalian semua mengerti bahwa ada beberapa sistem yang nggak diperhatikan untuk masalah security-nya. Akhirnya banyak negara yang sudah nge-ban beberapa IoT, contohnya ya, saya nggak mau sebut merek ya, tapi merek ini cukup terkenal karena mudah dengan inisial Z, tapi ya itu lebih mudah gitu. Mereka menggunakan itu langsung gunain aja. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan Jitsi, itu walaupun dia simple, tapi dia nggak terlalu dihajar gitu dari hacker atau cracker. Namun kalau misalnya kita menggunakan hal yang lain yang sudah di-ban tuh oleh beberapa negara, itu sangat disayangkan gitu, karena datanya akhirnya bocor. Datanya ini bukan data biasa ya, datanya data user ID dan password, dimana kadang orang-orang tuh pada gunain user ID dan password itu sama, supaya gampang aja diingatnya. Tapi mereka nggak nyadar kalau misalnya data tersebut bisa diambil dan bisa digunakan oleh orang hak-hak yang tidak, yang sangat bahaya deh gitu untuk dipergunakan oleh orang lain. Lalu pendidik akan merasa nyaman dan aman karena penggunaannya dibuat oleh institusi tersebut. Dan kalau misalnya kita merupakan institusi pendidikan ya, hacker atau cracker tuh biasanya nggak ada rasa enggan gitu, karena mereka punya kayak kode etik tersendiri gitu. Institusi pendidikan tuh nggak perlu gitu di hack, kecuali mereka menyerang duluan, kadang seperti itu. Lalu data management platform, ini sebenarnya kalau misalnya suatu institusi tersebut sudah memiliki DMP atau data management platform untuk memperkaya institusi tersebut dengan cara didiknya, file-filesnya, file videonya. Jadi itu sebagai referensi sih sebenarnya untuk pendidik yang lain gitu di institusi tersebut, atau mungkin mereka ada kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya gitu ya, mereka bisa saling share gitu. Oh oke, ini gitu. Lalu pemerintah atau hal yang berkuasa lah, itu yang mendukung akan bisa mendapatkan data-data cara pendidikan di Indonesia lebih cepat atau lebih mudah, karena mungkin dengan kerjasama yang baik dengan pihak swasta, mereka akan bisa mendapatkan data-data pengguna, atau mereka bisa tahu gitu kreativitas apa sih anak-anak yang baru gitu. Lalu ini pendapat pribadi sih, tiap institusi sebenarnya berhak untuk menentukan hal yang terbaik menjalankan gaya pendidikannya. Namun kalau misalnya tidak mengubah, tentu bangsa ini akan cepat tertinggal. Lalu sikap yang berkuasa akan dunia pendidikan akan menentukan arah dan gaya pendidikan di Indonesia ini. Ya semoga aja yang berkuasa akan bisa melihat dunia IT sebagai tulang punggung untuk dunia pendidikan. Dan karena hal itu mungkin Indonesia akan jauh lebih baik daripada Indonesia yang dulu maupun yang sekarang. Mungkin masa depan akan jauh lebih bagus lagi. Lalu dengan adanya COVID-19 dan keadaan dunia, semoga kita semua disadarkan bahwa IT bisa memajukan segala bidang di bangsa ini, terutama dunia pendidikan. Karena knowledge sharing is the range of the activity to capture internal knowledge and promote its transfer to and its reuse by others. Itu dari Trudel 2006, di mana kalau misalnya melihat di sciencedirect.com. Lalu untuk work from home, sebenarnya nggak jauh beda dengan school from home, cuman mungkin banyak entity tambahan yang ya seperti pekerjaan sangat berbeda dengan pendidikan ya. Dunia ekonomi atau bisnis sekarang sangat membutuhkan dunia IT, dan mereka bukan cuma kayak pendukung atau support ya, tapi
lebih ke arah tulang punggung, karena dunia itu sekarang membutuhkan connectivity yang tinggi dengan keberadaan yang terpisah dari setiap individu dalam perusahaan tersebut. Walau impact-nya sungguh besar, namun masih banyak perusahaan yang tidak memiliki divisi IT yang cukup untuk fasilitasi tiap individu bekerja tanpa harus datang ke kantor. Sikap acuh di dunia IT berimbas akan cara kerja yang menurun atau malah meningkatkan penyebaran penyakit COVID-19. Jadi sebaiknya ya tiap perusahaan jangan terlalu acuh lah. Namun banyak pula yang masih menerapkan work from home di dunia IT. Tentu ini mendukung pemerintah dan melawan COVID-19. Dan pekerjaan pun tidak terpengaruh. Caranya ya hampir sama kayak di school from home, itu WhatsApp, Telegram, chat, Slack, bisa digunakan untuk komunikasi, email, Active Directory, LDAP, data share, on cloud, itu pertukaran data atau email tertentu untuk komunikasi, untuk catatan dan segalanya, atau ada yang namanya signature tag ID, itu bisa disisipkan di email sehingga otorisasi dari atasan bisa lebih cepat. Google Meet, Skype, Jitsi, Kurento, CRS, itu penggunaan dari teknologi RTMP atau WebRTC yang digunakan untuk user bisa tatap muka dan komunikasi langsung dengan tiap individu, sehingga bisa mendapatkan data lebih cepat dan mengambil keputusan lebih cepat untuk perusahaan. Trello, Redmine, itu penggunaan task management untuk report pekerjaan tiap individu. GitLab, GitHub, itu sebenarnya penggunaan dari data transfer code yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Samsul, itu bisa jadi tolak ukur dari pekerjaan programmer maupun project management. Dan hal yang penting dan tidak mungkin bisa diacukan adalah VPN. Itu bisa banyak, ya OpenVPN, PPTP, L2TP, Fortinet VPN, Cisco Anywhere, itu VPN connection sih sebenarnya, aplikasi VPN untuk pengguna biar bisa tetap secure dan mengirim data dan komunikasi antar individu di perusahaan tersebut. Sorry kalau misalnya agak cepat, soalnya waktunya lumayan agak sempit, soalnya saya juga pengen kasih lihat, kasih unjuk kalau teknologi WebRTC itu apa, RTMP itu apa. WhatsApp, Telegram di setiap individu itu membuat tiap individu sih agak sedikit agak sedikit menguras waktu mereka. Sedangkan terkadang malah pekerjaan sama gosip bisa 11-12 gitu waktu yang dipergunakan. Ya karena WhatsApp atau Telegram itu tidak bisa di monitor oleh si perusahaan, jadi akhirnya kan mereka tidak tahu gitu, siapa sih gunain ini, siapa sih gunain ini. Tapi kalau misalnya mereka bisa menggunakan Rocket Chat atau Mattermost, mungkin bisa dimonitor gitu oleh perusahaan. Akan jauh lebih baik seperti itu. Penggunaan meetup video yang salah sehingga data karyawan bisa digunakan oleh pihak yang nakal untuk kepentingan pribadi mereka atau merugikan karyawan dan mungkin perusahaan. Ya, yang tadi sebelumnya saya bahas di school from home juga, meetup video itu jangan nganggap remeh gitu. Kalau misalnya kita pakai si ini, terus yang security-nya udah di-share gitu di Facebook, kalau misalnya itu, security-nya rendah deh. Emang mau ngambil apaan sih gitu. Orang nggak nyadar gitu, hal seperti ini, hal remeh-temeh seperti ini bisa mengakibatkan hal yang lebih fatal bagi perusahaan maupun individu yang menggunakan. Nah, lalu biaya internet yang naik dari bulan sebelumnya, ini ya wajar lah ya. Tapi ya terlepas dari biaya internet, tentu biaya dari transportasi akan juga hilang. Mungkin yang sekarang bermasalah adalah kadang ada orang yang lebih baik gue bayar bensin dibanding gue bayar biaya internet. Mungkin jaraknya pendek gitu dibanding kalau misalnya yang pekerjaannya jauh. Gitu.
Lalu sulitnya atasan mengawasi pekerjaan bawahan karena minimnya penggunaan IT sebelumnya untuk pengawasan pekerjaan. Jadi balik lagi, karena divisi IT-nya mereka itu dulu cuman yang so-so, yang penting ada file server lah, nggak mikirin masalah LDAP lah, maksudnya Active Directory, nggak mikirin gimana cara share yang lebih baik, atau komunikasi emailnya ini cuma pakai yang email gratisan yang pakai web hosting gitu. Akhirnya datanya lumayan besar yang dikirim, ditransfer karena menggunakan paperless ya, akhirnya semuanya bentuknya gede-gede gitu. Akhirnya nggak kuat, harus naikin lagi, dan waktu pas naikin mungkin butuh waktu. Sehingga kalau perusahaan yang tidak siap untuk hal ini tentu akan menurun pekerjaannya. Intensitas dari pengawasan juga berkurang. Gitu. Salahnya informasi yang mungkin terjadi karena kurang adanya komunikasi yang intens. Kadang hal seperti ngumpul bareng di pantry atau ngumpul bareng di ruang meeting setelah meeting selesai, itu suka membantu orang terinspirasi. Oh iya, kita harus ngomongin ini ya. Nah, begitu pas lagi ngomongin itu, ya udah kita ngobrol lah gitu. Nah, itu balik lagi sih sebenarnya untuk cara mengatasinya, balik lagi ke tiap atasan. Kalau misalnya memang atasan merasa ada yang perlu dibahas lagi, tentu langsung melakukan meet up gitu dengan bawahannya. Lalu sulitnya mendapatkan klien karena semua pendekatan personal, terlebih di Indonesia ini sulit untuk dilakukan. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih approach-nya itu bukan approach by teknologi, tapi approach-nya ya udah datang ke kantor mereka, menawarkan meet up, lalu ada yang namanya mentraktir lah gitu, traktir tanda kutip atau lainnya hal segalanya gitu. Ya kadang-kadang itu memang membuat produktivitas perusahaan akan lebih menurun karena terjadi COVID ini. Namun balik lagi, semua gaya dan arahan untuk mengubah gaya pekerjaan itu sangat penting di perusahaan. Namun dari semua hal yang saya sudah jelaskan, maupun yang school from home maupun di work from home, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu. Contoh ya medis, transportasi, dan distribusi makanan. Kelebihannya dari work from home atau itu biasanya biaya tunjangan kerjaan, maintenance kantor berkurang, kreativitas mungkin bisa lebih baik karena tidak ada aturan pekerjaan jam yang terlalu mengekang. Orang terlalu capek, terlalu ini. Suka kadang-kadang kalau kita kerja di kubikel sama kerja di depan rumah dengan teras yang tampilan lebih baik, itu jauh membuat otak kita bekerja lebih baik gitu. Dibanding kalau misalnya kita tampilannya adalah kubikel, atau mungkin seseorang yang tidak kita senangi duduk di sebelah kita, atau mungkin depan kita adalah bos kita yang mukanya garang sekali ya, itu kadang-kadang kan suka ya sangat tidak mengenakan, sehingga kadang-kadang bisa melakukan terjadi yang sebutannya brand damage ya. Kalau yang kedua, pekerjaan bisa dilakukan lebih sedikit orang dikarenakan semua pekerjaan mulai dilakukan paperless. Mungkin ada lebih dan kurangnya sih untuk hal ini. Mungkin kalau misalnya lebihnya bagi perusahaan besar, tidak ada lagi yang orang tukang fotokopi doang, orang yang bikin kopi, orang yang ini, orang yang itu, mungkin dia bisa dipergunakan di hal yang lain. Gitu. Lalu pekerja lebih happy karena lebih sering ketemu anggota keluarga. Itu untuk beberapa pekerja sangat amat penting. Ya, pendapat ini, sorry kalau ini belum dirubah. Sebenarnya work from home, perusahaan harus lebih bergerak lebih cepat untuk melakukan perubahan cara kerja jika tidak ingin bangkrut. Pemikiran semua bisa di-outsource, mulai dipikirkan kembali karena masalah keamanan. Semua membutuhkan gerakan cepat, tapi sikap peduli akan keamanan harus diutamakan. Kalau misalnya school from home, mungkin keamanan bisa lah, kurang dikit gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan, sebaiknya jangan amat acuh untuk masalah keamanan. Dengan adanya COVID-19 dan pandeminya,
dunia bisnis mulai peduli akan keamanan dan kesehatan dari tiap individu pegawainya. Jadi sikap acuh harus dihilangin. Dan mulai sikap merangkul dan kekeluargaan yang harus ditingkatkan. Walau berbeda tempat dalam bekerja. Nah, mungkin ini jaringan komputer secara umum ya. Saya cuman menggambarkan secara umum saja. Jadi di mana user itu terhubung dari ISP atau Internet Service Provider atau Mobile Network Internet Service Provider, lalu jaringan perusahaan, network perusahaan, dan sebelah kanan itu yang kecil itu branch office-nya mungkin. Nah, di sini bisa dilihat tiap individu sebenarnya udah merupakan satu entity yang berbeda gitu. Jadi ISP ya berbeda, mobile network itu berbeda, enterprise network itu juga berbeda. Jadi karena berbeda, makanya keamanan di tiap sistem itu sebenarnya memiliki itu sendiri. Jadi contoh misalnya user ini dia punya keamanan ya setidaknya Kaspersky lah gitu, internet security gitu, untuk laptopnya dia. Jadi apapun yang terjadi di dalam dia ya dia yang mengerti gitu untuk security-nya. Lalu ISP tentu punya network sendiri, firewall dan segalanya ini itu yang dimana itu sangat penting untuk melindungi dari si usernya ini. Lalu mobile network ISP hampir sama dengan ISP, bedanya ya dia secara mobile gitu, GSM atau mungkin wireless line yang lain gitu. Sedangkan untuk enterprise network ini mulai harus dipikirkan sekarang udah harus mulai mikir kita pakai firewall yang mana, kita open port yang mana, dan apa yang harus dilakukan gitu. Lalu mungkin ini secara simple ya. Secara simple ya. Ini user dengan laptopnya menggunakan VPN melewati firewall, lalu VPN untuk masuk ke dalam klasternya perusahaan, misalnya web server Nginx, atau mungkin bisa Proxy, di mana itu belakangnya bisa jadi Apache bukan Nginx gitu. Lalu bisa juga Tomcat gitu. Lalu bisa juga Node.js yang mungkin bisa berdiri sendiri atau Ruby. Contohnya nih kayak misalnya GitLab Server kan pakai Omnibus, di mana itunya pakai RB atau Ruby. Lalu ada Redmine, lalu Jitsi atau Kurento. Terserah perusahaan mau menggunakan apa ya. Tapi dari Jitsi sama Kurento ini sebenarnya meetup yang standar yang bisa digunakan atau bisa dirubah sendiri di dalamnya, open source. Jadi dia bisa ngelempar lagi gitu. Jadi dari ini kalau misalnya mau merekod sistem, merekod video yang sudah dilaksanakan gitu waktu pas kita kayak gini Google Meet kan biasanya bisa dilempar ke RTMP-nya YouTube. Nah, itu hampir sama, jadi Jitsi juga bisa gitu. Jadi bisa dilempar ke YouTube atau ke RTMP server sendiri mereka gitu. Lalu dari RTMP server mereka lempar lagi ke storage. Dari GitLab, Redmine, dan Jitsi ini sebenarnya bisa masuk ke DB cluster. Mungkin saya sedikit menjawab yang pertanyaan yang tadi dibilang, bisa nggak proxy digunakan di GitLab? Ya, bisa sekali, sangat amat. Karena baik ini, Redmine maupun Jitsi itu kayak suatu aplikasi bisa berdiri sendiri gitu. Yang penting DB clusternya terpisah, storage-nya mereka terpisah, masukin ke NFS mungkin. Jadi mereka bisa berdiri nih. Jadi si GitLab sendiri itu cuma kayak aplikasi worker-nya aja gitu. Jadi kayak mesin gitu. Jadi mesin bisa bikin banyak, tapi hasil atau dari itunya bisa dimasukin ke storage dan DB cluster. Nah, lalu untuk menggunakan security yang lebih baik gitu, akan lebih bagus kalau misalnya GitLab itu tidak di open sign in-nya
lalu menggunakan LDAP saja, terus Redmine juga sama menggunakan LDAP saja, lalu Jitsi juga bisa menggunakan LDAP saja, gitu. Jadi semua bisa di setup gitu, secara langsung connect-nya sehingga user dari perusahaan tersebut bisa langsung menggunakan, baik VPN juga bisa menggunakan LDAP-nya, tergantung dari VPN yang digunakan di sini. Gitu. Lalu daftar item yang mungkin bisa digunakan di work from home itu CentOS atau Debian, atau sebenarnya bisa OS lainnya, tapi saya penggunaannya lebih banyak di CentOS dan Debian. Aplikasi yang digunakan di Nginx, Proxy, lalu GitLab, Zimbra, Redmine, Jitsi, Kurento, Node.js, sama Java. Sebenarnya ada SRS juga sih. Ini source-nya bisa source yang dilakukan yang terjadi di sini. Saya biasa lakukan itu GitHub, GitLab, Google, Zimbra, Redmine, Stack Overflow, How to Forge, Jitsi, Kurento, Rocketchat. Mungkin ya banyak orang yang udah pernah menginstall hal-hal di bawah ini. Lalu ini tampilan Jitsi. Mungkin kalau misalnya di meet.jitsi, jit.c itu biasanya tampilannya mirip seperti ini, cuman beda aja logonya gitu. Logo di sini kan saya menggunakan Sugar, jadi penggunaannya Sugar Live gitu. Lalu ini untuk proxy atau Nginx ya, terserah dari user mau menggunakan yang mana, tapi memang keduanya punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau Nginx itu lebih ke arah ke web server dan penggunaan sistem yang security untuk di web server. Kalau proxy itu sebenarnya dia langsung pass through. Kalau di Nginx bisa pass through dan bisa dilakukan security. Kalau proxy walaupun ada security, kalau dari sisi saya akan lebih mengutamakan ke Nginx kalau untuk pass through web services gitu. Tapi kalau untuk kayak RTMP, WebRTC, hal yang lain di mana itu menggunakan WebSocket I/O atau TCP connection, saya lebih baik menggunakan hal proxy karena RTMP contohnya, kalau misalnya mau di pass through, kita harus nambahin lagi modul namanya Nginx RTMP modul untuk nge-pass through SRS yang kita udah pernah buat. Ini bash script-nya aja. Lalu ini akan saya edit lagi. Kalau dari saya, itu IT adalah new magic. Cuman kita perlu aja cara yang baru lah gitu untuk menggunakannya. Jadi it's a new magic. We just need to learn the new way every day. Mungkin ada pertanyaan, tapi saya simpan dulu ya, karena saya mungkin banyak pertanyaan nih ya. Saya takutnya belum bisa share yang lain. Jadi sebentar. Saya mau share. Oke. Oke. Ini WebRTC. Sebenarnya di sini saya sudah menginstall Kurento sama sistem WebRTC dari Kurento sendiri gitu. Jadi kalau bisa dilihat, ini ada Node.js-nya, which is untuk Kurento one-to-one call. Sebenarnya bisa banyak sih. Jadi kalau di sini pilihannya banyak ya. Jadi
bisa Kurento Magic Mirror itu sebenarnya cuma kayak tambahan mau tambahan head kayak mau apa gitu, sama one to many, terus dia detektor gitu. Sini saya juga punya Jitsi yang berbeda dengan dari yang tadi saya kasih lihat, itu cuman saya tidak publish gitu. Yang sudah dipublish yang ini justru. Nah, ini teknologi WebRTC. Sama juga dengan ini. Ini juga teknologi WebRTC. Nah, sama kayak di Google Meet ini, WebRTC ini sudah bisa di-share gitu. Jadi kalau ini kan bisa di-share, bisa semuanya hal di-share gitu. Script-nya ya nanti saya share, tapi saya edit dulu soalnya ini langsung ke production. Lalu yang Kurento ini sebenarnya bisa kalau misalnya buka ke Kurento. Ini lengkap semua di sini. Jadi apa sih ini Kurento gitu? Sebenarnya dia penggunaan WebRTC teknologi juga, hampir sama dengan Google Meet, hampir sama kayak Jitsi. Cuma bedanya di sini kalian bisa ngoprek dengan keinginan kalian sendiri gitu. Jadi face recognition, augmented reality, object tracking dan segalanya itu bisa dilakukan di Kurento gitu. Dengan API dan dengan tambahan beberapa hal, karena waktu juga saya nggak bisa tunjukin semuanya. Jadi saya ambil contoh ini dulu ya. Ini nah, ini salah satu security yang kita buat gitu, di mana kita menggunakan LDAP. Nah, ya kan? Ini juga bisa di add password. Walaupun hal yang sesimpel ini bisa dilakukan, tapi nggak semua perusahaan bisa mengerti ini gitu. Lalu kalau misalnya Kurento yang ini, nah ini mungkin bisa dilihat ya, hampir sama dengan Jitsi, tapi perbedaannya kita bisa melakukan banyak perubahan gitu. Kalau di Jitsi itu ya perubahannya yang sudah disediakan sama si Jitsi, bukan sesuatu yang bisa lebih advance lagi gitu. Ini saya ambil contoh, saya gunain ini, lalu saya pakai ini lagi. Ini tes, lalu tes, call, lalu call, karena kita udah banyak penggunaan webnya, jadi mungkin kalau misalnya mau testing ini, ada yang mau kerjasama dengan saya, cukup ikutin ini. Saya share di chat ya. Sebutin aja namanya siapa, nanti saya coba call dari sini. Tuh. Ada yang bisa bantu? Kita cuma mau testing aja sih. Untuk Bascript dan segalanya ini itu nanti saya coba share. Halo, mungkin Mas Moko bisa bantu? Oke, sebentar. Gimana Mas? Ya,
Cukup masuk ke link itu aja. Oke. Lalu register. Nanti saya yang call. Bisa pakai Firefox lebih bagus karena dia emang lebih bagus di Firefox dibandingin di. Oke, saya udah register. Oke, sudah? Sudah. Namanya Moko aja. Moko aja ya? Ya, hub M-nya besar. M-nya besar. Oke. Begini? Ya. Moko ya. Memang call-nya? Oke, sebentar. Oh, saya isi ini ya. Apa tadi? Iya, ada pilihannya allow. Oke, 2 ya. Oke. Ada tampilannya? Belum muncul. User decline. Oh, enggak. Maksud saya, Mas nggak perlu itu. Mas tinggal terima aja. Oke, cara nerimanya adalah... Bentar ya, saya call lagi ya. Oke. Oke, sudah muncul. Oke. Nah, ini contohnya. Gitu. Nah, ini kalau ini kan one call, jadi sebenarnya kita melakukan hal yang lain selain one call. Ini karena feedback yang gitu. Kita stop dulu ya, Mas Moko. Oke, soalnya feedback nih. Iya. Jadi begitu, saudara-saudara. Mungkin nanti pertanyaannya banyak sih pasti gitu. Gimana sih kok kayak nggak ngasih lihat semuanya, tapi karena waktu juga sih. Jadi di sini ada Kurento one to many sama one to one. Sebenarnya cukup masuk kayak misalnya ini dua dulu. Karena kita harus matiin yang lama. Lalu hanya one to one. Saya stop bentar ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini jadi di situ ada server JS gitu. Ada keys, ada node modules. Sebenarnya begitu pas ini udah jalan, udah tinggal jalanin doang gitu. Jadi PM2 nah, lalu untuk melihat dia port berapa, 3478 berarti udah mulai muncul lagi. Tinggal kita buka lagi. Nah, untuk one to many, one to n. Jadi cukup di center aja. Nah, ini bisa dilihat semua, gitu. Jadi kalau misalnya orang pada mau lihat pun bisa. Jadi cukup masuk lagi ke line yang tadi dikasih. Nah, ini kan bentuknya Node.js ya. Jadi cuman server yang klien di mana sebenarnya dia connect ke Kurento, which is aplikasi si WebRTC, mirip kayak Jitsi,
tapi dia lebih banyak variabel yang bisa diotak-atik begitu. Spek dalam menangani jumlah klien belum pasti ya, karena kita juga masih di tahap development. Jadi Kurento ini karena dia memiliki sistem WebRTC, di mana sebenarnya WebRTC itu bisa menggunakan UDP. Ada kelebihan dan kekurangan dari tiap masing-masing teknologi ya. Kayak misalnya contoh si RTMP, sorry, saya stop dulu, terus saya mau kasih lihat SRS yang si RTMP ya. Nah, ini SRS RTMP. Sebenarnya baru bisa dilakukan dengan kita player yang ke RTMP. Ini sudah benar. Sudah benar. Oke. Terus casting. Ini seperti ini. Ya, running. Nah, ini RTMP. Sangat berbeda dengan yang feedback ya, karena kan dia masuk juga nih si OBS. Enggak. Jadi ini jalan, tapi jeleknya kalau misalnya RTMP klien pengirimnya itu nggak terlalu bagus, karena ini open source dan gratisan, ini nggak terlalu bagus untuk pengiriman datanya, karena dia chunking datanya itu nggak terlalu besar, sedikit terlalu besar malahan dibandingin chunking yang stabil. Contoh kliennya mungkin kalian bisa lihat di Vmix, itu chunking untuk pengiriman RTMP jauh lebih bagus dibandingin OBS. Seperti lihat tuh, chunkingnya bermasalah kan. Oke. Ya. Nah, kalau Kurento karena dia berbasis WebRTC, dia ada UDP sama TCP. Lebih enak sih. Nah, ini untuk yang lagi running sekarang ya di Sugar. Jadi RTMP bisa melakukan cluster. Sedangkan WebRTC itu clusternya agak sedikit sulit. Jadi yang ada dia one connection, terus lalu untuk bisa komunikasi, untuk dilempar kepada user yang ingin melihat tampilan seperti itu banyak yang bisa dirubah gitu. Banyak yang harus dirubah. Sedangkan kalau di RTMP itu klasternya akan lebih mudah. Gitu. Agak sedikit membingungkan ya. Mungkin ada yang pengen bertanya dulu selain yang perhitungan spek menangani jumlah klien. Kalau untuk perhitungan speknya yang sekarang saya gunakan untuk si klien ini itu di 4 virtual CPU, lalu untuk
itu udah jadi satu dengan Kurento sama web partisi Node.js-nya. Nah, enaknya Kurento juga, kalau di Jitsi kita harus melakukan modify datanya. Dilihat dari sini aja kali ya. Ini untuk hard disk-nya, saya cuma gunain sekitar 4 GB. Lalu untuk memorinya, saya cuma gunain 8 GB, ya. Terus swap-nya juga kan dia ngikutin dari memori. Lalu CPU-nya itu tadi 2x2 gitu, jadi 4. Jadi kalau sekarang sih karena usernya nggak terlalu banyak, kita belum tahu. Tapi standar perhitungan saya pernah lihat di salah satu community Kurento itu tiap 2 CPU itu bisa menampung sekitar 10 user, 10 sampai 20 user. Karena balik lagi yang dilakukan oleh si WebRTC atau si SRS RTMP itu tetap melakukan rendering atau codec video maupun codec audio. Gitu. Ya. Cukup sekian dari saya. Mungkin kalau misalnya lagi ada tambahan mau yang dipertanyakan. Oh, voice ada, video juga ada. Oke. Jadi voice itu ada, video juga ada. Nah ini si cluster yang tadi saya sebut. Live streaming application, sini host 1. Ini untuk RTMP ya, bukan si Kurento. Kurento, jadi nanti saya ada niat untuk menggantikan si RTMP untuk menjadi stream server dari sistem kita gitu. Jadi si Kurento menggantikan banyak hal. Namun kalau untuk RTMP enaknya adalah kita bisa nge-play banyak file, sedangkan WebRTC itu bukan tipikal yang penggunaannya untuk nge-play file, tapi dia untuk one-to-one call. Jadi untuk play files atau video on demand itu akan jauh lebih baik menggunakan RTMP gitu, atau one to many. Jadi karena RTMP bisa dilempar ke cluster CDN akan jauh lebih bagus gitu. Boleh nanti kita ngobrol aja Mas Diana. Jadi kalau tertarik, mungkin nanti Mas Moko bisa kasih saya, Mas Diana bisa tanya ke Mas Moko. Mungkin kita bisa ngobrol one to one, sehingga kita bisa saling sharing ilmu aja. Ya, begitu kira-kira Pak Rusdiana jawaban dari Mas Melki. Bagaimana Mas Melki? Apakah sudah selesai atau sudah selesai? Terima kasih atas waktunya. Sorry kalau misalnya agak sedikit molor, jauh banget. Lebih 27. Okay. Dan mungkin mereka semua pada lapar ya. Tapi ya begitu. Dan sorry kalau misalnya saya nggak bisa kasih lihat semua bus script karena
merupakan properti dari Sugar Life. Balik lagi dari kita sebenarnya sudah lengkap dari baik si video Meet Me, lalu cluster ini, lalu ada GitLab, ada Redmine, jadi semuanya tergabung ke salah satu LDAP gitu. Which is LDAP-nya simple si Zimbra aja gitu, jadi nggak perlu sampai repot membangun yang lebih besar lagi gitu, dimana banyak user yang LDAP-nya Active Directory harus pakai yang sendiri lah, akhirnya bingung sendiri penggunaannya gimana gitu. Karena yang paling simpel dan paling mudah untuk penggunaan LDAP ya masih Zimbra kalau dari pendapat saya, karena Zimbra udah mulai dari mail server bisa digabungkan ke OnCloud, which is file sharing, lalu kalau penggunaannya lebih bagus ke dalam backend infrastruktur bisa menggunakan NFS. VM-nya kalau misalnya udah biasa mengerti tentang masalah Proxmox sama chat akan jauh lebih bagus gitu. Sebenarnya saya pengen menjelaskan banyak hal, tapi ya karena waktu juga, jadi mohon maaf kalau misalnya cuma bisa menjelaskan sampai sini saja. Sekian, terima kasih waktunya Mas Moko dan Oke, terima kasih juga ke Mas Melki atas materinya yang menambah wawasan kita semua untuk teknologi yang bisa digunakan untuk school from home ataupun work from home.